Timnas calling, Timnas calling. Tapi kenapa Persib yang puncak klasemen justru pemainnya nggak ada satu pun yang dipanggil Timnas ya? Dewa United kabarnya penyumbang pemain liga lokal terbanyak yang dipanggil sama Patrick Kluivert. Maklum, posisi di urutan kedua klasemen. Artinya emang ini baik begitu, bagus-bagus nih timnya aja di posisi kedua. Cuman kenapa Persib yang di puncak klasemen justru dikacangin sama Kluivert? Ada yang punya jawaban analisisnya nggak yang menjelaskan ini kenapa begitu? Ini kok kayaknya aneh gitu. Indonesia ganti pelatih, ternyata lebih parah. Dalam catatan Timnas Calling kemarin, gak ada satupun pemain dari Persib Bandung yang dipanggil ke Timnas Indonesia era Patrick Kluivert. Padahal Persib Bandung punya Mark Klok dengan 19 caps dan 4 gol di Timnas Senior. Dan juga Dimas Derajat dengan 13 caps dan 6 gol di Timnas Senior. Tapi mereka kalah dengan pemain dari klub Liga 1 yang lain seperti Sananta, Hoki Caraka, dan juga Muhammad Ferrari. Bahkan yang terbaru, Septian Bagaskara. Secara tim, Persib Bandung saat ini ada di puncak klasemen Liga 1. Sementara Sananta, klubnya Persis Solo, ada di posisi ke-15. Hoki Caraka, klubnya PSS Sleman, ada di peringkat ke-17. Zona degradasi loh itu. Muhammad Ferrari dengan Persijanya yang berada di posisi ke-4 klasemen Liga 1. Dan cuma Septian Bagaskara dengan Dewa United yang berada tepat di bawah Persib Bandung. Tim pemuncak klasemen, tapi pemainnya seolah nggak layak main di Timnas. Menurut kalian nih, apa yang salah? Kira-kira apa ya yang menjadi alasan dari Patrick Kluivert yang kemudian tidak memanggil pemain-pemain dari pemuncak klasemen Liga 1? Ada yang bilang, wah ini Persib kan emang digendong sama pemain-pemain asingnya. Jadi pemain lokalnya sebenarnya kualitasnya so-so aja sih, nggak terlalu ngefek. Coba tuh cadangkan pemain-pemain asing, pasti juga prestasinya nggak mentereng-mentereng amat gitu. Cuman kalian setuju juga nggak dengan statement dan jawaban tadi? Coba kita baca komentar deh. Ada Maul 03. Coba itu Persib cadangin Ciro, Tyron, Kuipers sama Mendoza. Gue pengen lihat sehebat apa pemain lokal Persib tanpa mereka. Cuman gak fair juga nih, karena setiap tim yang berlaga di liga kita tuh ada komposisi pemain asingnya. Jadi jangan salahin Persib kalau mainnya bagus dan ada pemain asing di sana. Itu komposisi yang emang gak pure. Yang turun di atas lapangan itu adalah pemain asing semuanya. Maksimal kan cuma 6. Jadi kita harus fair juga ngelihat Persib dan tim lain melakukan hal yang sama. Jadi sekali lagi, jangan salahin Persib kalau mainnya bagus gitu kan. Ada yang komentar juga bawahnya, siapa bilang Persib digendong pemain asing? Nih gak setuju nih. Buktinya Beckham lebih mantap daripada Septian Bagaskara atau Hoki. Nah ini debatable ya. Apakah memang Beckham secara head to head itu lebih mantap daripada Septian Bagaskara atau Hoki Caraka gitu. Hoki Caraka aja di tim yang hampir degradasi. Oke. Ada juga komentar dari Mesqui Unclub. Tim sekelas Madrid aja pemainnya gak dipanggil timnas Spanyol. Ya juga sih. Ya mungkin pelatih lebih tahu mana yang dibutuhkan untuk taktiknya. Pelatih yang penting tetap kita percaya aja ke timnas. Boleh kita itu berdebat ketika kita mendukung tim liga masing-masing ya kan. Di liga kita dukung siapa, posisinya siapa, di mana, kemudian juga pemainnya siapa, oke. Cuman ketika kita bahas timnas semuanya doanya mesti sama nih, timnas menang gitu kan. Jadi kita perlu percaya juga nih, Kluivert mungkin punya rencana lain dan juga punya skema-skema yang memang pemain-pemain yang udah dipilih sama Kluivert cocok sama skema yang bakal dia mainkan nanti. Boleh. Dan ini ada perbandingan juga sih. Tim sekelas Madrid aja pemainnya yang dipanggil timnas Spanyol. Boleh, masuk akal juga sih. Iya tidak ada masalah lah, tenang aja. Itu kan Nah, ini mereka komentar punya langsung tim. dari Haji Umuh Ya, Muhtar. di PSSI ada tim yang untuk mencari pemain bakatnya atau pemain yang bisa ditarik ke timnas. Itu kan ada timnya juga ya. Jadi mereka mungkin di Persib tidak ada yang pas lah ditarik ke sana. PSSI ya tidak ada masalah lah, tenang aja. Pemain-pemain yang handal di sini ya, yang pemain-pemain Persib itu. Tapi
Kalau untuk Persib tidak masalah lah, biarin aja ya. Biarin aja lah, kita santai aja. Dan mereka yang menilai dan mereka yang juga berkeinginan gitu. Nah, mantap nih. Haji Umuh Muhtar justru mengomentari polemik yang terjadi dengan kepala dingin. Nggak serang sana serang sini, nggak terima kenapa pemain-pemain Persib nggak dipanggil timnas gitu. Jadi aman-aman aja, malah justru ngajakin semuanya doain timnas menang. Kalau misalkan kita mau ngeliat sisi baiknya adalah pemain-pemain Persib ini jadi nggak punya resiko, jangan-jangan nanti kepanggil timnas main lawan Australia atau Bahrain justru cedera gitu kan. Itu ketakutan klub juga sih. Tak habis-habis timnas Indonesia dapat 3 lagi pemain baru. Apa benda ni weh? Guys, breaking news sudah resmi. Emil Odero, Dean James dan Joey Pelupesi berstatus warga negara Indonesia setelah baru saja ambil sumpah di Roma. Menyusul Garuda Calling kemarin, kini total ada 30 pemain yang masuk dalam skuad sementara Patrick Kluivert untuk menghadapi Australia. Abang serius saat bilang Erick Thohir sedang membangun tim tidak hanya untuk lolos tetapi juga coba menang Piala Dunia. Meskipun Emil Odero adalah backup untuk Martin Paz, namun pengalamannya bukan kaleng-kaleng. Dia berasal dari Akademi Juventus dan pernah main untuk Inter Milan. Emil yang berusia 28 tahun kini bermain di Italia untuk Palermo. Dean James yang berusia 24 tahun bermain untuk klub era divisi Go Ahead Eagles. Dia akan berotasi bersama Kelvin Verdong untuk posisi back kiri. Dan yang tak kalah pentingnya, gelandang bertahan berpengalaman Joey Pelupesi yang bermain di Liga Belgia. Dia berusia 31 tahun dan pernah bermain di England dan juga Belanda. Sebagai jiran serumpun, jujur abang jealous bangit banyak pemain yang masuk timnas. Mana geng? Bung Towel kita tak nak. Pemain lain boleh bagi kita satu. Supporter timnas Malaysia ngerasa jealous alias iri nih. Karena timnas kita improve banget di bawah tangan Erick Thohir yang terbaru tanggal 10 kemarin alias hari Senin kemarin. Baru saja ngambil sumpah 3 pemain tambahan naturalisasi. Ada Dean James, ada Pelupesi, dan juga yang paling banyak diobrolin itu adalah Emil Audero Mulyadi. Bang Mulyadi ini akhirnya pengen juga nih masuk timnas. Setelah kemarin dulu sih. Setelah dulu itu ayahnya sempat bilang, timnas, apa itu? Sejak saat itu supporter timnas agaknya nge-blacklist ya. Ya udah sekalian gak masuk timnas. Tapi ngomongin Emil nih ngomongin kualitas, gimana tidak? Emil Audero ini berasal dari apa istilahnya ya? Dari Akademi Juventus, di mana dia itu jadi pelapisnya Buffon ketika Buffon masih di Juve waktu itu. Jadi dia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kualitas seorang Buffon yang bisa dia pelajari, yang bisa dia ambil ilmunya langsung di depan mata. Jadi ini pemain yang bukan pemain ecek-ecek begitu. Jika timnas Indonesia rasa Belanda, maka timnas Uni Emirat Arab rasa Brazil. Timnas Indonesia disebut timnas rasa Belanda karena punya 70% pemain keturunan dari negeri Belanda. Nah, untuk Uni Emirat Arab, mereka total ada 8 pemain naturalisasi asal Brazil. Dari 8 pemain itu, keempatnya baru aja dinaturalisasi menjelang laga kualifikasi Piala Dunia di bulan Maret ini. Ke-8 pemain Brazil tersebut adalah pemain yang sudah bermain lebih dari 5 tahun di Liga Uni Emirat Arab. Kini Uni Emirat Arab ada di posisi ketiga grup A, kualifikasi Piala Dunia Zona Asia ronde ketiga. Biasa naturalisasi mah begitu ya, yang di komen-komen ini kenapa jadi rasa Belanda, mentang-mentang banyak pemain Belanda yang dinaturalisasi. Prancis banyak pemain Afrika. Apa yang salah dengan itu? Ketika ada yang diperbolehkan sesuai dengan aturan, jadi kan tidak ini istilahnya tidak kemudian menjadi masalah karena sesuai aturan proses naturalisasi itu. Calon pemain timnas Indonesia, Joey Pelupesi mengatakan bahwa dirinya sudah dapat banyak cerita dari Ragnar Oratmangun soal negara Indonesia. Pelupesi sedang menjalani proses naturalisasi dan sudah mendapatkan restu serta dijadwalkan mengambil sumpah WNI pada 10 Maret 2025. Bakal membela skuad Garuda, pemain Lomel SK tersebut merasa terhormat dan merasa bangga membela negara tempat asal kakek dan neneknya.
Menariknya, walau tidak pernah pergi ke Indonesia, pemain keturunan Maluku ini mengaku sudah dengar soal Indonesia dari Ragnar Oratmangun. Bergabung dengan timnas Indonesia, Joey Pelupesi diprediksi tidak akan susah untuk beradaptasi. Pasalnya, ia sudah mengenal beberapa nama di skuad Garuda, seperti Ragnar Oratmangun serta Patrick Kluivert yang menjadi pelatih utama timnas Indonesia. Ya iyalah, siapa yang tidak kenal dengan Patrick Kluivert? Mereka yang tidak pernah mendengar namanya, itu artinya mereka baru aja kenal sepak bola. Ya iyalah, hampir semua orang tahu siapa Patrick Kluivert. Jadi kalau misalkan Pelupesi bilang, saya kenal banyak orang atau saya kenal orang yang ada di timnas Indonesia. Siapa itu? Patrick Kluivert. Ya elah. Gak perlu jadi timnas atau gak perlu jadi supporter timnas Indonesia buat tahu Patrick Kluivert. Itu pemain dunia, tentu saja. Seperti kita bilang, saya kenal seseorang di Argentina. Siapa? Messi. Ya elah. Oke, kalau kalian punya pendapat apa nih tentang polemik-polemik timnas calling kali ini? Mulai dari supporter timnas negara tetangga jealous kita itu nambah-nambah terus nih soal naturalisasi, tapi juga yang paling santer, paling panas adalah supporter Persib ngerasa jealous dan iri. Kenapa sih pemain Persib gak ada yang dipanggil timnas padahal mereka sedang ada di puncak klasemen? Pendapat kalian seperti apa?